what you fantasize about. I know what you. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar dan membahas tentang Cisco bab 2. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas bab 2 yaitu IP address dan subnetting. Kita masih di materi Cisco CCNA part 1 teman-teman. Nah, di bab 2 ini di IP address dan subnetting, yang pertama kita akan belajar tentang subnetting prefix. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai subnetting prefix. Nah, IP dibagi menjadi dua, IP versi 4 dan IP versi 6, teman-teman. Nah, di sini untuk IPv4, IP versi 4, jumlah bitnya yaitu 32 bit, terdiri dari 4 oktet. Nah, per oktet itu dari 0 sampai 255. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat contoh IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Di sini teman-teman bisa lihat IP-nya. Nah, IP 192.168.1.1 tidak boleh lebih dari 255. Penulisan yang benar yaitu kita menggunakan penulisan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi untuk /24 itu disebut prefix, yaitu jumlah IP yang digunakan. Untuk mengetahui IP yang digunakan perlu yang namanya subnetting, teman-teman. Nah, prefix itu bisa dibilang dia adalah total IP yang bisa dipakai. Yang kedua, subnetting soal 1. Oke, teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan subnetting soal yang pertama. Yaitu dalam subnetting kita akan mencari total IP. Nah, untuk mencari total IP yaitu dengan syarat yang sulit menggunakan angka biner, dan untuk cara yang mudah bisa praktekkan rumus seperti berikut, teman-teman. Dan di sini kita akan mencari yang pertama total IP. Dan di sini untuk mencari total IP, teman-teman bisa menuliskan IP yang hanya bisa dipakai yaitu 32, kemudian dikurangi prefix, teman-teman. Jadi 32. Nah, prefixnya di sini misalkan menggunakan prefix 24, berarti 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Kemudian perpangkatan dari 2 yaitu pangkatan dari 2 pangkat 8 di sini sama dengan 256. Jadi IP yang bisa dipakai itu dari 0 sampai 255. Nah, kemudian kita akan coba mencari subnet mask, teman-teman. Nah, untuk mencari subnet mask, nah teman-teman bisa menggunakan total dari perpangkatan 2 tadi, teman-teman, yaitu 256 dikurangi perpangkatan tadi, teman-teman, 256. Nah, 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Jadi untuk penulisannya yaitu 255.255.255.0 karena di sini hasilnya 0, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba akan menyelesaikan untuk mencari IP network, teman-teman. Nah, IP network itu IP awal. Nah, di sini IP awalnya yaitu 0, dari 0 ke IP akhirnya 255, teman-teman. Ini kita tuliskan IP networknya yaitu 0 karena IP awalnya yaitu 0. Untuk mencari IP broadcast caranya, nah IP broadcast itu kan IP akhir. Jadi di sini IP awal 0 dan IP akhir 255. Jadi untuk IP broadcastnya yaitu 255. Nah, untuk mencari IP range-nya di sini yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast, teman. Setelah IP network, jadi setelah 0 berapa? IP networknya kan 0, berarti setelah IP networknya itu 1, setelah 0 1, dan sebelum IP broadcast, teman-teman. IP broadcastnya di sini 255, sebelum 255 berarti kan 254. Nah, jadi untuk mencari IP range tersebut setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Yang ketiga, subnetting soal 2. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan coba menyelesaikan subnetting soal yang kedua. Nah, di sini terdapat contoh IP yaitu 172.168.5.1 menggunakan prefix 26, teman. Di sini kita akan coba mencari total IP-nya, yaitu di sini kita menggunakan kedua kemudian dikurangi prefixnya. Di sini prefixnya yaitu
26. Jadi 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Kemudian perpangkatan 2 pangkat 6 hasil dari pengurangan prefix 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi hasilnya total IP-nya yaitu 64. Kemudian untuk mencari subnet mask-nya di sini masih menggunakan rumus yang sebelumnya sama teman-teman, 256 dikurangi total IP 64 jadinya 192. Nah, untuk penulisannya yaitu 255.255.25.192. Nah, untuk mencari IP network, nah IP network yaitu IP awal teman-teman. Jadi IP-nya 0. Jadi di sini teman-teman bisa klikkan di IP yang bisa dipakai yaitu 0 sampai 64 seperti ini. Jadi untuk IP network IP awal 0, kemudian untuk IP broadcast yaitu IP akhir. Nah, di sini IP akhir teman-teman. IP akhirnya yaitu 64. Jadi di sini salah 64. Nah, kemudian di sini untuk IP range-nya yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast teman-teman. Jadi setelah IP network setelah 0 berarti 1 dan sebelum IP broadcast sebelum 64 yaitu 63. Yang keempat, subnetting soal 3. Ya teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan subnetting soal 3 menggunakan blok subnet 3 teman-teman. Nah, di sini ada contoh IP yaitu 10.10.10.0/27 prefixnya 27. Jadi kita akan mencari total IP terlebih dahulu. 32 dikurangi prefixnya 27 yaitu 5 hasilnya, dan perpangkatan 2 pangkat 5 yaitu 32 teman-teman. Nah, kemudian untuk mencari subnet mask-nya masih sama seperti rumus-rumus sebelumnya, yaitu 256 dikurangi hasil total IP-nya 32 sama dengan 224 teman-teman. Untuk penulisannya yaitu 255.255.224. Nah, sini untuk IP networknya yaitu IP awal 0. Nah, kemudian di sini kenapa bisa 32? Jadi 0 tambah total IP teman-teman. 0 tambah 32 yaitu 32, kemudian kelipatannya teman-teman. Jadi 32 tambah 32 berapa? Hasilnya 64. Kemudian untuk IP broadcast yaitu IP akhir. IP akhirnya yaitu 32. Nah, di sini sama teman-teman. Di sini kelipatannya teman-teman, yaitu berapa? Kemudian misalkan di sini 32 ditambah 32 kan hasilnya 64 teman-teman. Kenapa di sini 63? Karena di sini kita untuk mendapatkan IP broadcast menggunakan blok 3. Sini teman-teman bisa menggunakan cara hasil perkalian 32 kali 2 kan hasilnya 64. Nah, itu dikurangi 1 yaitu 63. Nah, begitu pun selanjutnya. Nah, kemudian untuk IP range-nya di sini 65 sampai 96. Jadi sebelum IP network, setelah IP network dan sebelum IP broadcast teman-teman. Jadi di sini setelah IP network, sini kita melihat yang paling akhir teman-teman, blok subnet yang 3. Ini blok subnet yang pertama, blok subnet yang kedua, blok subnet yang ketiga. Sini kita lihat yang blok subnet ketiga. Sini berarti IP range-nya setelah IP network. Nah, setelah IP network, sini IP networknya 64. Berarti setelah 64 berapa? 65. Kemudian setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Yang kelima IP public dan IP private. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit mengenai IP private dan IP public. Nah, di sini contoh IP public yaitu seperti facebook.com dengan IP 10.10.10.10 dan juga IP google.com yaitu 8.8.8. Nah, contoh IP private bisa diakses oleh siapa saja asal ada internet teman-teman. Nah, misalkan di sini terdapat IP yaitu 192.168.10.1. Nah, IP private hanya diakses satu orang saja teman-teman. Yang keenam, konsep switch dan router. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat topologi switch. Dia berguna untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Nah, di sini di PC 0, 1, dan 2 terdapat IP 192.168.1.3 dan PC 1 192.168.1.1 dan PC 2 yaitu 192.168.1.2. Nah, di masing-masing IP pada PC ini dia masih dalam satu blok subnet
teman-teman. Teman bisa lihat di sini 1.3, 1.1, 1.2. Jadi mereka masih berada di dalam blok subnet 1 teman-teman. Jadi gunanya switch itu seperti itu teman-teman, untuk menghubungkan antar device atau PC-PC yang masih dalam satu blok subnet. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai router teman-teman, router. Nah, router guna untuk menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda teman-teman. Misalkan di sini terdapat IP di PC 1 192.168.1.1, di PC 0 192.168.1.3, dan untuk PC 2 yaitu 192.168.1.2, dan di PC yang baru ini yang saya tambahkan lagi yaitu IP-nya 192.168.1.70. Nah, di PC 0, 1, dan 2 ini masih dalam satu blok subnet teman-teman. Sedangkan di PC yang 3 ini dia sudah berbeda blok subnet. Jadi di sini gunanya router untuk menghubungkan antar PC yang berbeda blok subnet agar bisa saling terhubung. Yang ketujuh, praktik switch dan bagian 1. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke aplikasi Cisco-nya. Di sini kita klik yang PC, kita tambahkan PC, kita tambahkan lagi teman-teman, kemudian kita klik yang switch, kita tambahkan switch yang 2 ini, yang 296024T, kita tambahkan satu switch 2 PC, kemudian kita hubungkan switch ke PC menggunakan kabel otomatis teman-teman. Kita sambungkan ke PC 0, kemudian kita sambungkan lagi dari switch ke PC 1, bisa nanti PC 1 dan PC 2. Nah, sudah ganti, kita ganti yang PC 0 menjadi PC 1. Kemudian di sini kita masuk ke PC 1. Nah, seterusnya di sini kita klik yang desktop dan kita pilih yang IP configuration. Selanjutnya di sini untuk IP address-nya kita masukkan 10.10.10.10 dan untuk subnet mask-nya 255.255.255.255.0 teman-teman. Kemudian untuk subnet mask-nya di sini kita ganti teman-teman, tab dahulu. Nah, 255.255.224 teman-teman, 224. Nah, kemudian di sini kita bisa keluar, kita ke PC 2. Kemudian untuk IP address-nya 10.10.10.2. Kemudian untuk subnet-nya sama teman-teman, 255.255.255.22. Nah, sudah. Kemudian di sini kita coba kirim surat. Apakah berhasil? Kita kirim surat sesama PC teman-teman. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Jadi kita berhasil konfigurasi di sesama PC. Selanjutnya di sini kita coba ganti IP di PC 2 teman-teman. Sini kita ganti menjadi IP yang belakangnya 10.10.10.12, yang tadinya 2 menjadi 12. Kemudian untuk subnet mask-nya sama, masih tetap. Nah, kemudian sini kita keluar, kita coba kirim surat lagi teman-teman dari PC 1 ke PC 2, apakah masih bisa? Nah, di sini kita sudah mengganti IP-nya, tetap masih bisa teman-teman. Jadi kita berhasil konfigurasi di sama PC. Yang ke-8, praktik switch bagian 2. Teman-teman, di sini kita akan melakukan praktik yang kedua, yaitu di sini kita akan menambahkan 3 PC teman-teman. Di sini kita tambahkan 3 PC, 1, 2, 3. Kemudian di sini kita tambahkan satu switch yang 2960. Kemudian di sini kita bisa hubungkan menggunakan kabel otomatis dari switch ke PC teman-teman. Teman bisa lihat, nah seperti ini menyambungannya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke PC 1, kita akan konfigurasi IP-nya. Untuk IP address-nya kita masukkan 10.10.10.33. Nah, untuk subnet mask-nya 255.255.224. Dan di sini kita bisa close. Kemudian kita masuk ke PC 2. Ini kita masukkan IP-nya 10.10.10.34. Dibedakan ya teman antara PC 1, 2, 3 IP-nya. Dan sini untuk subnet mask-nya sama teman-teman, 255.255.255.224. Dan kita close. Kita masuk ke PC 3, IP address-nya 10.10.10.35. Untuk subnet mask-nya sama, 255.255.254. Dan kita close. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian, yaitu kita akan saling kirim surat ke sesama PC teman-teman. Kita klik yang tanda amplop ini yang atas teman-teman, kita klik, kemudian kita kirim surat dari PC 1 ke PC 2.
Nah, di sini sukses, teman-teman, berhasil. Kemudian di sini kita kirim surat lagi dari PC 1 ke PC 3, teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil. Yang ke-9, praktik router. Oke, teman-teman, di sini kita masih di topologi yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan menambahkan lagi PC dan switch-nya, teman-teman. Di sini kita tambahkan PC, switch, 2 PC dan 1 switch, teman-teman. Kemudian di sini kita sambungkan menggunakan kabel automatic, sambungan dari switch ke PC 5 dan dari switch ke PC 6. Dan di sini kita tambahkan satu router. Nah, di sini kita menggunakan router 2008 1811, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa sambungkan lagi menggunakan kabel otomatis dari switch ke router, dan di sini juga dari switch 2 ke router, teman-teman. Dan teman-teman bisa klik yang option yang atas, fitur option. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk always show. Di sini kita tidak usah dicentang. Nah, dia gunanya itu yang tadi ada FA0/0, interface A0/0, 0/1. Nah, itu akan hilang, teman-teman. Jadi di sini tidak kelihatan interface-nya. Jadi sini itu tidak mengganggu, teman-teman, agar bisa kelihatan dia nyambung kemana, teman-teman. Kemudian di sini kita tidak usah centang, kita songong saja nafas. Nah, di sini dia akan terlihat topologi seperti ini saja, teman-teman. Tidak ada yang FA0/0 ataupun 0/1. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasi di router, teman-teman. Sini kita klik, kemudian di sini kita bisa klik, teman-teman, yang config, dan kita klik yang flash ethernet 0/0. Kemudian untuk IP-nya di sini kita bisa masukkan IP-nya 10.10.10.1. Kemudian untuk subnetnya 255.255.255.224. Dan kita klik yang flash ethernet 01, dia yang mengarah ke switch 2, dan flash ethernet 00 yang tadi yang mengarah ke switch 1, teman-teman. Sini kita ketikkan 10.10.10. Sini kita bedakan 36. Nah, untuk subnetnya sama, teman-teman, dia otomatis akan berisi sendiri. Kemudian untuk opsi yang atas yang on, kita centang, teman-teman. Jangan lupa situ kita centang. Nah, sudah aktif. Kemudian oke, teman-teman, di sini kita konfigurasi di PC-nya. Kita klik yang PC 1, teman-teman, di sini. Kemudian kita klik stop, kita klik IP configuration. Nah, di PC 1 ini kita isikan default gateway-nya, teman-teman. Kita isikan 10.10.10.36. Kemudian kita sama, teman-teman, untuk default gateway-nya di PC 231 itu sama gateway-nya 10.10.10.36. Dan di sini untuk PC 5 10.10.1 sama juga 10.10.1, teman, di PC 6. 5 dan 6 sama, dan 1, 2, 3 yaitu memakai yang 10.36, dan PC 5 6 dia menggunakan gateway 10.1. Nah, kemudian di sini kita akan coba kirim surat sesama PC apakah dia berhasil. Sini kita kirim surat dari PC 1 ke PC 3. Nah, berhasil, teman-teman. Dan di sini kita kirim surat dari PC 5 ke PC 6. Nah, dia berhasil. Nah, tadi kita sudah belajar dan membahas semua tentang bab 2. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.